السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah memulai penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah At-Talaq. Dan di awal daripada surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa hukum yang berkaitan tentang talak. Yang pertama yang dijelaskan itu adalah aturan ketika seorang suami terpaksa harus mentalak istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa waktu dalam mentalak itu diwajibkan saat istri sedang suci dan belum dicampuri, sehingga secara otomatis bagi seorang suami yang mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci dan ia sudah mencampurinya, maka talak yang dilakukannya itu termasuk di dalam kategori perbuatan yang diharamkan. Kemudian di ayat tersebut juga disebutkan aturan yang lain, yaitu larangan bagi suami untuk mengusir istrinya dari rumah tempat ia tinggal, dan juga larangan bagi seorang istri untuk meninggalkan rumah tempat ia tinggal selama masih dalam masa iddahnya. Karena di antara hikmah adanya masa iddah atau masa menunggu bagi wanita yang telah ditalak itu tidak lain untuk membuka peluang yang lebih besar untuk terjadinya rujuk, agar suami bisa memikirkan kembali apa yang telah ia lakukan, sehingga ketika melihat bahwa kemaslahatan itu ada pada rujuk, maka dengan mudahnya ia bisa rujuk, karena wanita yang telah ia talak itu masih berada di rumahnya. Dan satu hal yang perlu untuk kita ulang dan kita tegaskan, bahwa wanita yang ditalak selama itu masih talak pertama dan talak kedua dan masih dalam masa iddahnya, maka wanita yang ditalak tersebut sesungguhnya masih berstatus sebagai istri dari suami yang mentalaknya, sehingga hak-hak dan kewajiban itu masih berlaku. Seorang istri masih tetap berhak untuk mendapatkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Bahkan ketika salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, maka keduanya masih saling mewarisi.
Jika ternyata suami yang mentalak itu meninggal, maka istri yang ditalak masih berhak untuk mendapatkan warisan dari suami yang telah mentalaknya selama masih dalam masa iddahnya. Demikian pula sebaliknya, jika ternyata yang meninggal adalah si istri, maka dia juga masih berhak untuk mendapatkan warisan. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawi 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pada ayat ini masih meneruskan penjelasan yang berkaitan dengan talak. Fa idza balagna ajalahunna, jika telah mendekati berakhirnya masa iddah. Jadi bukan kita terjemahkan secara lafziyah, jika telah selesai dari masa iddahnya, tapi maknanya di sini adalah ketika telah mendekati. Jadi dalam bahasa Arab itu terkadang sesuatu yang akan dilakukan dan sudah sangat dekat untuk dilakukan, kata kerja yang digunakan itu adalah kata kerja yang telah lampau. Seperti ketika kita iqamah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu secara bahasa sebenarnya maknanya adalah sungguh telah selesai salat dilaksanakan, tetapi maknanya adalah sungguh telah dekat salat itu akan dilaksanakan. Nah, di sini juga fa idza balagna ajalahunna, dan jika sudah dekat masa berakhir dari iddah seorang wanita yang telah ditalak, maka seorang suami diwajibkan untuk menentukan dan memutuskan apakah dia akan rujuk atau dia akan mentalaknya, membiarkan wanita tersebut keluar dari masa iddahnya. Fa amsikuhunna bima'rufin, jika benar-benar seorang suami ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, maka hendaklah dia rujuk dan hendaklah ia menjalani kehidupan bergaul dengan istrinya yang telah ia rujuk dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai seorang laki-laki rujuk kepada istrinya justru untuk menimbulkan mudarat kepada istrinya, sehingga istrinya tersebut mengajukan gugatan cerai, meminta cerai. Karena ketika cerai itu datang dari pihak wanita, dalam arti si wanita atau si istri menggugat cerai, maka ada peluang bagi seorang suami untuk mendapatkan kembali mahar yang telah diberikan saat akad nikah. Perlu diketahui di sini, mahar yang dimaksud ini berbeda dengan biaya walimah. Kalau itu tidak ada hubungannya. Yang diminta untuk dikembalikan itu adalah, jadi seorang suami punya hak untuk meminta mahar yang telah ia berikan untuk dikembalikan jika cerai itu berasal dari istrinya atau suaminya digugat cerai oleh istrinya. Jadi famsikuhunna bima'ruf, pergaulilah istrinya dengan cara yang baik, ya, jangan justru bergaul dengan istrinya dengan cara yang buruk, ya, menimbulkan mudarat kepada istrinya agar istrinya mengajukan gugatan cerai. Au fariquhunna bima'ruf,
Atau kalau memang telah bulat tekadnya untuk tidak lagi rujuk, maka pisahkanlah juga, ya, berpisahlah dengannya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang tidak melanggar aturan-aturan di dalam syariat. Sini Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan firaqan la mahdhura fihi, perpisahan yang tidak menimbulkan hal-hal yang diharamkan. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang tidak baik, ada celaan, saling mengumbar aib. Maka ini semua adalah hal-hal yang sangat dilarang di dalam Islam. Jadi hal yang disayangkan yang biasa terjadi dalam kehidupan, ketika terjadi cerai maka yang terjadi berikutnya adalah saling menjelekkan, saling mengumbar aib, bahkan aib itu dipublish ke tengah-tengah halayak. Maka ini sesuatu yang tidak baik, ini sesuatu yang menyelisihi aturan di dalam agama kita. Wa asyhidu dzawai adlin minkum, dan persaksikanlah ala talaqiha wa raj'atiha, hendaklah dipersaksikan ketika mentalak dan juga ketika rujuk. Dzawai adlin minkum, dua orang yang adil, dua orang laki-laki muslim yang adil. Yang adil di sini maksudnya yang tidak melakukan kefasikan. Jadi lawan adil itu adalah fasik. Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar dan ia belum bertobat dari dosa besar tersebut. Lianna fil ishadi al-madhkuri saddan libabi al-mukhasamah. Karena dengan adanya persaksian maka itu bisa menutup celah terjadinya perselisihan dan sengketa. Dan itulah salah satu fungsi utama dari saksi. Saksi itu adalah salah satu langkah untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan, terjadinya sengketa di kemudian hari. Dan ini diberlakukan dalam banyak urusan, termasuk dalam urusan akad nikah dan juga di dalam urusan muamalah secara umum. Wa aqimus syahadata lillah, ini adalah perintah yang tertuju kepada para saksi. Jadi seorang saksi hendaknya bersaksi sesuai dengan apa yang benar-benar dia lihat atau apa yang benar-benar dia ketahui. Jangan bersaksi secara palsu atau jangan bersaksi dengan memberikan tambahan atau pengurangan di dalam persaksian tersebut. Waqsidu biiqamatiha wajhallahi wahdah, dan ketika seseorang ditunjuk untuk menjadi saksi dalam permasalahan ini atau dalam permasalahan yang lain, maka hendaknya yang menjadi tujuan dia di dalam memposisikan dirinya sebagai saksi itu benar-benar hanya mencari wajah Allah Azza wa Jalla, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini bisa kita ketahui bahwa menjadi seorang saksi itu pada asalnya adalah bagian dari pintu-pintu kebaikan kalau niatnya benar. Kenapa dia menjadi pintu kebaikan? Karena dia memiliki peran yang sangat besar di dalam menegakkan suatu kebenaran, dalam menegakkan suatu keadilan, dan itu adalah di antara perintah terbesar di dalam agama. Wa asyhidu dzawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikianlah dinasihatkan hal tersebut kepada orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kita lihat
ya, agak panjang penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait dengan lafaz ini. Ya, beliau mengatakan, fa inna man yu'minu billahi wal yawmil akhir yujibu lahu dzalika an yatta'idha bimawa'idillah. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka keimanannya tersebut mengharuskan untuk mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Jadi salah satu alamat tanda kesempurnaan iman seseorang itu ketika ia mampu untuk ternasihati oleh ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah tanda keimanan yang ada pada seseorang. Jadi ketika dia baca ayat Al-Quran, dia baca terjemahan dan artinya, maka dia mendapatkan nasihat dari apa yang ia baca dari ayat-ayat Al-Quran. Maka itu adalah tanda kesempurnaan iman seseorang. Karena ketika dia mendapatkan nasihat, dari ayat Al-Quran, kemudian dia mampu untuk mengambil pelajaran tersentuh dengan nasihat dari ayat Al-Quran tersebut, maka itu adalah tanda bahwa dia benar-benar membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang yang terjadi di sebagian kaum muslimin itu ketika ada nasihat yang dibaca atau didengar dari ayat-ayat Al-Quran biasa-biasa saja. Tetapi ketika nasihat yang sama itu didengar mungkin dari gurunya, mungkin dari kiainya, dari ustadznya, itu langsung bersemangat untuk mengamalkan. Padahal isinya sama. Cuma ini disampaikan oleh orang yang dia sangat besarkan, orang yang dia sangat kagumi, sehingga dia tersentuh oleh nasihat itu. Tapi di saat dia membaca ayatnya, dia tidak tersentuh oleh nasihat itu. Nah, ini hal yang penting untuk kita perbaiki pada diri kita. Bagaimana membaca ayat Al-Quran itu memberikan pengaruh pada diri kita. Makanya kita kalau melihat sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka segenting apapun situasi yang dialami oleh sahabat tersebut, ketika disampaikan kepadanya ayat Al-Quran, maka mereka akan segera mengambil pelajaran dan bisa mengkondisikan hatinya untuk menerima apa yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Kita ambil contoh misalnya bagaimana keadaan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat marah dan mengatakan Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya pingsan sebagaimana pingsannya Nabi Musa. Siapa yang berani ngomong bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka hati-hati. Tapi kemudian dibacakan ayat Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyampaikan ayat Al-Quran bahwa setiap yang bernyawa itu ada ajal dan ada saat di mana ia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tanda iman kepada Allah dan hari akhir itu ketika kita bisa mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuqaddima li akhiratihi min al-a'mali as-salihah ma tumakkinu minha tumakkinu minha, dan ia mempersembahkan amalan-amalan soleh, dia mempersembahkan untuk kehidupan akhiratnya amalan-amalan soleh yang memungkinkan untuk dia lakukan. Itu tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah dan hari akhir. Bi khilafi man tarhalu al-iman an qalbihi. Lain halnya dengan keadaan seseorang yang keimanan itu telah minggat dari hatinya.
fa innahu la yubali bima aqdama alaihi minasyarr. Maka orang yang keimanannya telah minggat dari hatinya, situasi dan keadaan dirinya itu adalah dia tidak peduli dengan apa yang ia lakukan dari keburukan-keburukan. Jadi dia mudah saja di dalam melakukan keburukan. Kalau orang beriman, dia melakukan keburukan maka dia menyesal. Makanya karakter nafsu itu ada 3, mutmainnah, lawwamah, ammaratun bisu. Tenang dalam kebaikan, menyesal ketika berbuat keburukan, selalu memerintah kepada keburukan. Mutmainnah dan al-lawwamah, ini para ulama mengatakan ini masih menjadi milik orang beriman. Yang paling ideal imannya ya tentunya dia mutmainnah, ya, jiwanya tenang kalau melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Ada juga di level bawahnya itu adalah yang selalu menyesal, masih ada penyesalan ketika melakukan keburukan. Yang ketiga, dia sudah tidak ada penyesalan. Nah, ini yang sudah kehilangan iman. Ya. Sebutkan di sini la yubali bima aqdam alaihi minasyarr. Ya, dia tidak lagi peduli terhadap keburukan yang ia lakukan. Wala yu'azzimu mawa'idallah. Ya, dan mereka tidak mengagungkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala li adamil mujibi lidzalik. Karena memang sudah tidak ada faktor yang menyebabkan dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang menjadi faktor seseorang membesarkan Allah itu adalah keimanannya. Ya, ketika keimanannya kuat, maka aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu akan dia lihat sebagai sesuatu yang mutlak harus kita lakukan. Ya, persis seperti orang yang bekerja di suatu perusahaan kemudian dengan gaji yang sangat tinggi tetapi dia masih dalam masa percobaan, maka semua aturan tidak ada sedikit pun yang akan dia langgar. Dia berusaha untuk benar-benar bisa menjalankan aturan, ya, karena dia sangat membesarkan aturan di tempat itu, dan dia sangat mengharapkan balasan dari komitmennya dia terhadap aturan itu. Ya, maka mestinya pada sisi-sisi duniawi di mana kita mampu membesarkan suatu aturan itu bisa kita bisa praktekkan lebih dari itu di urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat kita. Walamma kana at-talaqu qad yarfa'u qad yuqi'u fi ad-dhiqi wal karbi wal gham amara ta'ala bitaqwahu. Nah, di sini kadang kita bertanya-tanya kenapa sedang dibahas talak kemudian di ujungnya itu adalah perintah bertakwa dan janji akan adanya jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Sa'di, ketika talak itu merupakan kondisi yang terkadang memasukkan seseorang pada kesulitan-kesulitan, amara ta'ala bitaqwahu, maka solusi atas kesulitan itu banyak masalah biasanya yang timbul setelah terjadi talak. Apalagi sudah ada anak-anaknya, banyak yang belum lagi urusan harta, banyak permasalahan yang menyertai dari talak yang dilakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cara agar seseorang itu mampu mengatasi masalah itu. Apa? Amara bitaqwahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa kepadanya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin agar tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui aturan-aturan di dalam syariatnya. Wa anna man ittaqahu fit talaqi wa ghairihi
fa innallaha yaj'alu lahu farajan wa makhraja. Dan bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah baik dalam urusan yang berkaitan tentang talak ataupun yang lainnya, fa innallaha yaj'alu lahu farajan wa makhraja. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar. Jadi jalan keluar itu pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menempuh langkah-langkah yang bersifat lahiriah. Ya, kita melakukan ini, tapi jangan sampai kesibukan kita di dalam mencari jalan keluar yang bersifat lahiriah menyebabkan kita lupa kewajiban kita yang lebih mendasar, yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang sebagian orang terjebak pada sebab-sebab yang bersifat lahiriah, lupa bahwa dalam agama itu kita diajarkan ada dua sebab, ada sebab lahiriah dan ada sebab syar'iyah. Ya, sebab lahiriah ya dalam konteks talak ya mungkin berkomunikasi dengan beberapa pihak, ya berkomunikasi dengan pihak wanita, ya ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan yang secara logika kita bisa menganalisa ini permasalahannya, oh ini jalan keluarnya. Itu sebab lahiriah. Tetapi itu tidak bisa kita andalkan sebagai satu-satunya sebab. Karena ada namanya sebab syar'iyah yang justru itulah yang paling menentukan. Ya, kita berdoa kepada Allah itu namanya sebab syar'iyah. Kita terus bersungguh-sungguh berada dalam ketaatan, itu adalah sebab syar'iyah. Karena kita meyakini orang yang taat kepada Allah itu dekat kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia pertolongan, Allah akan memberikan kepadanya taufik. Ya. Sehingga langkah-langkahnya itu akan tertuntun ya, ketika Allah Subhanahu wa taala merahmati hambanya disebabkan karena ketakwaannya. Ya, jadi ada dua sebab tadi, ya, ada dua sebab tadi yang dengannya kita mengetahui keterkaitan antara penjelasan aturan-aturan tentang talak dan di ujungnya diperintahkan untuk bertakwa. Ya, karena dalam permasalahan talak itu banyak persoalan-persoalan lain yang menyertainya dan itu butuh untuk diselesaikan, dan salah satu sebab penting di dalam menyelesaikan dan mengatasi suatu permasalahan itu dengan memperkuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan jalan keluar ketika kita mampu untuk mengeksiskan takwa di dalam diri kita. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.